dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kembali mempelajari ilmu yang disebutkan oleh para ulama min aujabil wujub, ilmu yang paling wajib di antara perkara wajib yang harus diilmui. Jadi ilmu yang paling wajib yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menghambakan diri dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian agar ibadah-ibadah kita benar-benar diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita amalkan dan apa yang kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama dan diterima serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh dan pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, selesaikan pada pertemuan yang sebelumnya hadis fi Ubadah bin As-Samit. Yang dalam hadis itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa anna al-jannata haq wan nar haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Barang siapa bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, meyakini Nabi Muhammad adalah Rasul dan hamba Allah, meyakini Nabi Isa adalah utusan dan hamba Allah, wa kalimatun alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan kalimah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah. Wal jannatu haq, surga itu benar. Wan naru haq, meyakini adanya neraka. Apa yang dia dapatkan? Kalau 5 ini keyakinannya benar kabeh, tentang Allah benar, tentang Nabi Muhammad benar, tentang Nabi Isa keyakinannya benar, tentang surga dia yakin, tentang neraka dia yakin, apa yang dia dapatkan? Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairan katsira wa zawwajakallahul arba'. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap kan, ini yang biasa ngantri air kan, tidak berubah orangnya. Terus lama-lama kan dikabulkan sama Allah ya. Terus saja. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Semangat. Nanti ini belum habis diterima nih, mari gitu. Bukan butuh ngirim airnya, butuh doanya. Rahasia. Artinya apa Ustaz? Rahasia re. Maka apabila dia meyakini yang 5 dengan keyakinan yang benar, Allah masukkan dia ke dalam surga pasti. Seperti apapun amalan yang telah dia lakukan. Artinya apa? Sing penting imannya benar. Ampuni. Kalau ada dosa-dosa besar, kita mengharap ampunan dari Allah lebih besar dibanding dosa kita ya. Nah, maknanya apa Allah pasti masukkan ke dalam surga? Maknanya adalah kalau dia orangnya baik, amalannya sempurna, masuk surga, tidak pakai hisab, tidak pakai azab. Tapi kalau kemudian ternyata ada beberapa dosa yang dia belum selesaikan, ternyata oleh Allah dosanya belum diampuni, maka terlebih dahulu oleh Allah akan disucikan di dalam api neraka. Tapi nanti pasti ada waktunya dia diangkat untuk masuk ke dalam surga. Nah, malam hari ini hadirin,
kita kedatangan tamu, dan tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang mendudukkan tamunya dengan benar. Itu. Dan ini salah satu di antara adab seorang muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan kami faham, tidak usah diajarin ya. Kami faham bahwa ini masjid, tidak boleh kampanye. Siapa juga yang mau kampanye ya. Jadi jangan terlalu gampang baperan. Kita tidak ada niat mau kampanye, kita tidak ada niat mau mengarahkan pada calon tertentu, tapi memang kita punya tamu. Tamunya siapa? Bapak Haji Muhammad Shalihin. Kenapa beliau datang? Karena beliau donaturnya SDO sudah lama. Kenapa beliau datang? Karena memang kita undang. Kenapa beliau datang? Karena ba'dal isya beliau ada acara di dekat sini. Maka maghriban ke sini. Mosok maghriban tidak boleh? Boleh tidak? Dan kita tidak akan kampanye. Cuma dari dulu beliau memang donaturnya SDO. Dan kita tahu Masjid Nurul Huda ini salah satu masjid yang teman-teman SDO banyak bikin acara di sini. Nah, maka orang-orang Nurul Huda kan bingung. Mana sih orangnya ini yang mobilnya dipinjem? Mana sih orangnya ini yang nyumbang untuk acara kajian Ustadz Omar Mita? Mana sih orangnya? Nah, ini sekarang beliau datang. Namanya Bapak Haji Muhammad Shalihin. Gitu aja ya. Dan kita bersyukur teman-teman SDO ini alhamdulillah. Sedikit banyak ceramah kami mesti direkam. Jadi ono opo-opo. Ini ada bukti rekaman ya. Dan karena ya sudah ada peringatan tadi. Dikira kita mau kampanye di sini. Tidak ada kampanye. Kita mau ngaji tauhid. Kita mau ngaji tauhid. Dan salah satu di antara konsekuensi tauhid itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salah satu menjalankan perintah Allah itu apa? Memilih calon pemimpin kita sesuai dengan kriteria yang Allah ajarkan. Sesuai dengan kriteria yang Allah ajarkan. Dan dilarang memilih calon pemimpin yang memang mereka itu menjadi musuh Allah dan musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun semerap ibu-ibu ingkang pun ditiangi sampun. Yang mana? Dereng. Pun semerap napa dereng? Dereng. Ini yang duduk sebelahnya Ustadz Ali Arifin yang pakai baju koko putih, kopiah hitam. Ini beliau. Berdiri saya tidak apa-apa. Ini beliaunya. Nah, ini beliaunya. Cek Ruh ya. Ganteng gak, Bu? Monggo kalau mau daftar ya. Daftar jadi apa dulu? Ada istrinya ngawur. Jadi begitu. Jadi itu tujuan kita. Tidak ada tujuan lain. Lu kok datang ke sini? Lu kita yang undang kok. Lu kenapa kok ngundangnya sekarang? Lu mau kapan? Laru kata ini ya. Lu kenapa kok ngundangnya sekarang? Lah terus maunya kapan? Lu acaranya sekarang kok. Masa diundang tahun depan? Kan bingung ya. Nah, maka hadirin sekalian kita lanjutkan sekarang. Hadis yang kedua. Lanjutan dari hadis Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Lanjutan dari hadis Ubadah bin Samit. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang ada asbabul wurudnya, ada sebabnya hadis ini keluar. Masih pada bab yang sama, yaitu fadail at-tauhid, keutamaan tauhid. Jadi kalau tauhid panjenengan lurus, tauhidnya ibu-ibu lurus, tauhidnya mbah-mbah lurus, insya Allah keutamaan ini Allah akan beri buat panjenengan. Yang pertama dulu apa? Allah katakan barang siapa beriman kepada Allah dan tidak mencampuri keimanannya dengan apa? Bizulmin, dengan kezaliman. Dan zalim di sini maknanya apa? Syirik. Ulaika lahumul aman. Allah menjamin mereka aman nanti di hari kiamat. Jaminan aman maksudnya apa? Aman dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua hadisnya Ubadah bin Samit. Kemudian yang ketiga hadisnya siapa? Hadisnya Utsban. Hadisnya siapa? Utsban. Hadisnya Utsban. Ini salah seorang sahabat Nabi yang bukan kerjaannya ya, yang memang beliau ini menjadi imam di kampungnya. Jadi kan di sekitaran kota Madinah ada Masjid Nabawi yang Rasul biasa sholat. Di sekitaran itu ada masjid-masjid yang lain yang berjauhan dari Masjid Nabawi. Dibikin masjid supaya orang tidak capek riwa-riwi. Salah seorang imamnya namanya siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Yang akhirnya keluar hadis ketika Mu'adz jadi imam, sholatnya kedawan. Langsung orang tua tidak kuat, meredek. Meredek sudah, tremor, ngerti tremor. Meredek udah kakinya. Sampai dia kepingin membatalkan sholatnya.
Lalu orang ini pergi dari Mu'adz, lapor sama Kanjeng Nabi. Ya Rasul, Mu'adz ini kalau sholat keterlaluan, kedawan. Langsung sama Rasulullah dipanggil Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz? Mu'adz, apakah kamu mau memfitnah manusia? Menjadikan mereka lari dari sholatnya. Lalu Rasulullah ajarkan Mu'adz, kalau jadi imam, bacaan yang pendek-pendek. Hal ataka hadithul ghashiyah, sabbihisma rabbikal a'la. Bacalah wasyamsi waduhaha wallayli idza yaghsha. Bacalah surat-surat itu atau kamu baca wadduha. Nah, salah satu imam yang lain namanya siapa? Utsman bin Malik Al-Ansari. Utsman bin Malik Al-Ansari. Kalau Al-Ansari berarti orangnya dari kaum Muhajirin, dari kaum Muhajirin. Nggak dengerin. Biasa paling cepat protesnya. Kalau Al-Ansari berarti dari kaum Muhajirin. Masya Allah. Ya kadung bingung HP itu gara ya. Jadi ketika dengar kalimat Al-Ansari dibilang Muhajirin. Muhajirin. Loh kan kayak konek ya. Kalau Al-Ansari berarti dari kaum Ansor. Saya kalau panjenengan tidak konsentrasi, saya hilang konsentrasi saya. Karena Bluetooth-nya buka terus. Tong. Nggih, Mbah, nggih. Mbah. Mana umiknya Pak Joko? Lo mojo. Ayo, siapa yang nempati? Nah, itu yang jilbab merah itu tidak boleh di situ. Itu tempatnya ibunya Pak Joko itu. Anda telang, guys. Ini Masya Allah, idola saya di Masjid Nurul Huda ini. Lah kok digeser? Siapa Anda? Ayo, keluar. Masya Allah, kok wani? Mbah, panjenengan kok mendel mawon? Panjenengan ngamuk, Mbah? Oh, betul usang ya? Masya Allah. Jadi begitu. Jadi Utsbah bin Malik Al-Ansari dari kaum Ansar. Utsbah bin Malik ini biasa ngimami di kampungnya. Suatu hari penglihatannya berkurang, sakit mata, meripate, hampir buta. Hampir apa? Buta. Apa yang terjadi? Wa syaqqa alaihi adz-dzahab ilaihim. Maka ini Utsbah bin Malik mulai merasa sulit. Aku lek kon ngimami terus wis ra kuat saiki. Kenapa? Mripatku iki wis rapate. Rapate? Oh, rapate genah. Loh, ini rapate genah. Kalau ini rapate terang, rapate ketok kan gitu ah. Maka bagaimana? Dia minta izin, wis aku gak ngimami kalian sudah. Fatalaba minan nabi an yakhruja ilaihi wa an yusalli fi makanin fi baitihi liyattakhidhahu musalla. Maka ini Utsbah bin Malik datang kepada Rasulullah, ya Rasul, mohon izin meripat kula niki pun sakit, boten ketinggal. Nah, maka bagaimana panjenengan dugi ten griya kula, panjenengan salat ten griya kula, mangke panggonan panjenengan salat kula damel musalla. Akhirnya Rasul datang. Ketika Rasulullah datang bersama beberapa orang sahabat, karena apa? Undangannya bukan undangan salat tok, tapi ada undangan makan, sama seperti malam ini ya. Ini bukan ngaos kitab tok, tapi ada undangan makan. Alhamdulillah. Sudah, maka yang diajak sama Rasul banyak orang. Ada Abu Bakar ikut, ada Umar ikut, dan ada beberapa orang sahabat yang lain yang namanya tidak disebut. Maka ketika Rasulullah masuk, Rasulullah tanya, "Aina turidu an usalli?" Utsbah bin Malik, panjenengan kepingin, jangan pindah lah, kok pindah betulan. Bercanda. Hah? Bah, panjenengan pindah ngriko nggih? Maka Pak Rasul tanya sama Utsbah bin Malik, Utsbah bin Malik, kamu kepingin saya sholat di sebelah mana? Nah, ini artinya apa? Ini Rasulullah jadi tamu. Rasulullah kenal diri, kita tamu. Ini bukan rumah saya. Maka saya kalau mau sholat, tanya dulu sama tuan rumah. Maka kalau mau masuk ke rumahnya orang juga begitu, Pak. Ojo geludrak-geludruk ae. Ada adabnya. Nggak boleh moro-moro melbu ke ruang tengah. Tamu itu tempatnya di ruang tamu. Kecuali kalau tuan rumah mempersilahkan. Monggo, jangan di ruang tamu. Kita ke ruang tengah saja. Boleh. Tapi kalau tuan rumah tidak mempersilahkan, artinya tempat panjenengan di mana? Nah, cuma sayangnya di tempat kita ini, tonggo itu rasa dulur. Tonggo rasa dulur. Itu masuk ke rumahnya orang itu sampai lewat buri, melbu-melbur, metu ngarep. Sandalku kok hilang? Lah sampai lali melbu ndek buri metu ngarep kok golek sandal. Akhirnya sandalnya tuan rumah dipakai. Kok luwe api? Siki ae wis. Gak apa-apa, Mbak ya. Ya, dikira Mbaknya juga jepit, karuan juga sandal api. Ini masalah ini ya. Maka sudah, faqala salli hahuna. Maka Utsbah bin Malik mengatakan apa? Rasul,
panjenengan salatan sebelah ngriki. Wa asyara ila nahiyatin minal bait. Utbah bin Malik nunjuk satu tempat di rumahnya. Lah ngriki mawon Kanjeng Nabi panjenengan salat. Sudah, fa shalla bihimun nabi raka'atain. Lihat ini, shalla bihim. Rasulullah salat mengimami mereka. Nah, ini salatnya sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Loh, sunnah kok imaman? Loh, ayo. Pas kadang itu keliru mana, ayo. Salatnya sunnah apa salat wajib? Mulai melemah suara ya. Khawatir keliru mana? Sunnah apa wajib? Salat sunnah. Salat sunnah. Karena kalau salat wajib tidak mungkin di rumah sahabat. Rasulullah salat wajibnya kemana? Loh kan banter mulai. Berarti salatnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ini dalil salat sunnah itu sesekali boleh berjamaah. Dalil yang lain apa? Rasulullah masuk ke rumahnya Anas bin Malik. Lalu Rasulullah salat di rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik jadi makmumnya, di belakang Rasul dan Anas bin Malik, ibu dan bibinya Anas bin Malik. Imaman, sholatnya berjamaah, sholatnya sholat apa? Sunnah, boleh enggak? Boleh sesekali, kecuali terawih. Memang sunnahnya, afdolnya, bagusnya dilakukan berjamaah. Itulah kenapa di sekolahan kita SDMI itu digalakkan sholat duha berjamaah. Ya mungkin sepekan sekali, mungkin sepekan 2 kali. Ada yang protes, apa sholat duha kok berjamaah? Diam. Ojo gampang jerit-jerit, lek gak ngerti agama total. Ini yang rusak agama ini. Ini yang rusak agama, termasuk masalah pemilu ini. Banyak teman-teman baru ngaji, pemilu haram. Lu kenapa haram? Itu sistemnya kufur, sistem demo. Tidak boleh pemilu. Nyoblos haram. Itu jentikmu yang kecelup tinta pemilu bakal dihisap sama Allah. Lu ini Masya Allah. Ini murid teladan ini. Murid apa? Teladan. Guru Dewes. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang. Teladan. Oh teladan ya. Jadi ilmunya tidak masuk. Kenapa? Para ulama senior itu mengatakan hukum berpartisipasi di dalam pemilu hukumnya boleh. Silakan buka videonya Ustadz Firanda Andirja, hafizahullahu ta'ala, dan para asatidzah yang lainnya, termasuk Ustadz Khalid Basalamah, hafizahullahu ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ilmihima. Semoga kita bisa mengambil ilmu dari mereka berdua. Amin ya Rabbal. Apa yang dikatakan fatwanya Syekh bin Bas mengatakan boleh. Fatwanya Syekh Utsaimin mengatakan boleh ikut pemilu. Bahkan yang lebih mantap, fatwanya Syekh Albani. Fatwanya siapa? Syekh Albani. Dan ada buktinya. Ada salah seorang ulama di negeri Irak. Ulama sunnah. Oh, sunnah. 100%. Mia. Orang Arab bilang apa? Mia. 100%. Itu semua jamaahnya dia diharamkan ikut pemilu. Tak boleh. Sistem kufur. Haram. Menopang hukum kekufuran. Berarti kafir. Wis, tak ada yang ikut pemilu. Setelah yang sunni tidak ikut pemilu, Syiah nyoblos apa? Akhirnya yang menang siapa? Syiah. Setelah Syiah menang, Masjid Nurul Huda ditutup, Masjid Al-Amin ditutup, Masjid Mustaqim ditutup, Masjid Al-Itqan ditutup, apalagi Al-Ma'un paling cepat nutupi. Bu, tengah sawah kalau sini wangi ya. Lu tengah sawah kalau ditutup semua. Rapat. Subhanallah, ini ulamanya pikirannya terbuka. Lu lah kok ini? Ceramah oleh masjid ditutup. Akhirnya subhanallah, Allah beri petunjuk, dibuka pikirannya. Beliau bilang apa? Pemilu berikutnya jangan ada yang nyoblos dosa. Jangan ada yang golput dosa katanya. Kenapa? Kalau kalian golput memberikan ruang kepada orang-orang Syiah untuk mereka menduduki posisi-posisi ngerti strategis ternyata. Masya Allah, ada kemajuan Nurul Huda ini. Alhamdulillah. Saya berapa tahun di sini? Setahun sudah lebih. 2 tahun. Ada kemajuan. Alhamdulillah. Banyak kan paling ngerti strategis ya. Zaman dulu saya kesini tuh ngomong bahasa Indonesia. Ustadz ngomong apa? DKI bahasa Jawa. Ustadz kok ora gaul belas bahasa Jawa. Ruwet Nurul Huda ini ya. Tapi sekarang Alhamdulillah. Maka begitu. Nah maka sekarang banyaknya penuntut ilmu yang setengah-setengah ini yang bikin orang beragama jadi bingung. Lu ya apa sih? Oleh gak oleh? Kudu oleh gak oleh? Iki syubhat iki lho. Ruwet. Padahal apa? Insya Allah, apabila kita bersandar dengan pendapat ulama Rabbani, ulama yang betul-betul mukhlis, insya Allah selamat. Insya Allah
Selamat. Maka panjenengan nyoblos apa enggak nanti? Loh, serius. Nyoblos apa? Hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai salah pilih. Tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Nah sudah, maka ini Rasulullah salat sunnah. Mengimami para sahabat, diantaranya Utsbah bin Malik, diantaranya Abu Bakar, diantaranya Umar, dan sahabat yang lain. Setelah selesai salat sunnah, apa yang terjadi? Thumma jalasa ala ta'amin sana'uhu lah. Kemudian mereka duduk. Wes senteni. Duduk segena, rapi, duduk rapi. Utsbah bin Malik mengeluarkan makanan yang sudah disiapkan. Mereka makan. Faja'alu yatadzakarun. Fadzakaru rajulan yuqalu lahu Malik bin Dukhshum. Maka ketika makan ini, mereka sambil ngobrol-ngobrol sunnah. Lek mangan ojo meneng tok. Lagi ngejak tamu makan. Tamu nih bingung sampai lagi ngejak aku mangan, apa ngetes aku keluwen apa ora jare. Jadi diajak makan di sunnah. Maka para sahabat ketika makan itu ngobrol-ngobrol. Ngobrol, enak, seru, tenang. Tapi sayangnya sing diomongno orang lain. Namanya Malik bin Dukhshum. Lek bahasa kasar itu yo semi-semi riba. Masya Allah. Yang diceritakan siapa? Malik bin Dukhshum. Faqala ba'duhum. Lalu orang-orang ini ketika Malik bin Dukhshum diceritakan, ini loh ada laki-laki namanya Malik bin Dukhshum. Lalu mereka mengatakan, huwa munafik. Itu orang munafik. Bayangin. Para sahabat tidak segan-segan mengatakan bahwa Malik bin Dukhshum termasuk orang munafik. Faqala Rasulullah. Maka lihat apa yang dilakukan Rasulullah ketika para sahabat serampangan menuduh orang lain dengan kalimat nifak. Apa Rasul katakan? La taqul hakadha. Para sahabat, diam. Tidak boleh ngomong begitu. Tidak boleh. Tidak boleh ngomong fulan munafik. Tidak boleh. Apalagi bukan fulan, disebut apanya? Namanya Malik bin Dukhshum. Sahabat bilang, munafik. Rasul bilang, la taqul hakadha. Jangan ngomong begitu. Tidak boleh. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajha Allah. Rasul katakan dibelani, coba lihat, dibelani sama Rasul. Seorang laki-laki yang tertuduh munafik oleh Rasulullah dibelani. Karena apa? Ojo gampang-gampang nyeluk orang dengan panggilan yang tidak baik. Munafik, kafir, musyrik. Kenapa? Itu merusak ukhuwah di antara kaum muslimin. Tidak boleh. Tidak boleh begitu ya. Sampai kenapa? Sampai Rasulullah itu memiliki rahasia yang tahu cuma satu orang sahabat, yang lainnya tidak ada yang tahu. Rahasia tentang apa? Asmaul munafiqin. Namanya orang-orang. Rasul tahu apa enggak? Tahu, daftar listnya panjang. Wah, kayak Nurul Huda ini masuk semua kira-kira. Tapi kan panjenengan bukan sahabat ya. Nah, sudah banyak. Apa yang terjadi? Oleh Rasul diberitahukan kepada satu orang sahabat. Namanya siapa? Yang dia punya gelar Hafidhu Sirrin Nabi. Penjaga rahasianya Nabi Muhammad. Namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Rasul bilang, Hudzaifah, kamu tak beritahu nama-namanya orang munafik. Tapi jangan ceritakan kepada seorang pun. Rasul melarang. Kenapa Rasul melarang? Karena kalau disampaikan, nanti stabilitas ini akan rusak. Akhirnya apa? Ilo-iloan, munafik ngawur, siapa munafik? Siapa yang munafik? Stabilitas rusak. Maka Rasul tahu, tapi Rasul tidak sampaikan. Akhirnya Umar bin Khattab bingung. Waduh, ini Hudzaifah punya daftar list nama-nama orang munafik. Umar khawatir kalau Umar termasuk di antara nama-nama orang munafik yang Rasul sebut. Apa yang terjadi? Sama Umar, Hudzaifah diuber. Hudzaifah, sini. Apa jenengan dipanggil Umar, Pak? Waduh, Pak. Nerdek di sini, Pak. Apa ini? Aku gak ganggu anak itu padahal. Datang. Sama Umar ditanya, ya Hudzaifah, adzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmi? Apa Rasul nyebut nama saya? Hudzaifah bilang apa? Saya tidak mau ngomong. Sama Rasul tidak boleh. Umar tidak putus asa. Dikencengi didik. Hudzaifah. Mulai ngomongnya di pas-pas. Hudzaifah. Apa Rasul nyebut nama saya? Hudzaifah bilang,
tak kunci sudah. Kuncinya hilang, kari gembok itu, push, hilang. Tidak bisa ngomong. Ini mirip-mirip Limbat. Wih, mirip siapa? Tidak kenal Limbat. Tes. Mirip-mirip Limbat. Apa ngomong? Umar tidak terima. Karena apa? Umar tanya bukan fudul. Fudul ngerti? Kepingin tahu, sopo sih munafik ini? Bukan karena kepingin tahu siapa, tapi apa? Khawatir kalau dia termasuk di antara nama-nama orang, padahal sekelasnya, sekelasnya Umar. Masya Allah. Langsung Umar tak bilang yang ketiga, Hudzaifah. Oh tahu Umar? Boy, ya udah begitu juga, kira-kira lah gitu ya. Saya tanya bukan kepingin tahu siapa orang munafik, tapi saya khawatir kalau saya masuk ke sana. Maka sebut saja, wes, tidak usah nyebut nama. Saya masuk apa enggak? Cukup kamu bilang masuk atau tidak. Hudzaifah bilang, imma anta fala, kalau kamu tidak. Wala aqul ba'daka li ahad. Dan saya tidak akan mau lagi ngomong selain buat kamu. Kalau kamu tidak masuk, selesai urusan. Artinya apa? Sekelas Umar saja masih khawatir menjadi orang. Nah, kemudian kenapa Rasul menyembunyikan nama-nama itu? Supaya tidak rusak ini tatanan umat Islam, supaya masyarakat tidak gaduh. Ngerti gaduh? Gaduh itu yang sayur dikasih apa? Kuah kacang, ada gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Apa itu? Yang di gadung. Itu gadung. Nah, sudah, maka biar stabilitas. Maka ketika sahabat mengatakan Malik bin Dukhshum munafik, apa Rasul bilang? Tidak boleh. Jangan ngomong begitu. Kenapa ya Rasul? Kok kami tidak boleh mengatakan bahwa Malik bin Dukhshum itu orang munafik? Apa Rasul katakan? Rasulullah bersabda, Alaysa qala la ilaha illallah. Bukankah dia mengatakan la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajhallah. Yang dia mengatakan itu ikhlas untuk mencari ridho dari. Artinya Rasul bilang, mas, sahabat-sahabatku, teman-temanku, kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, ada orang menampakkan keislaman, wes yang husnudzon. Jangan kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang nanti dengan kalimat itu kalian menciderai kehormatan seorang muslim. Maka sama Rasul diredam, jangan begitu, jangan. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita ini dalam agama Islam menghukumi orang dengan apa? Dengan apa? Disebutkan dalam qaidah, nahkum bil-zawahir wa ammas sarair fa amruhu ilallah. Kita ini menghukumi manusia dari yang nampak dari mereka. Menampakkan apa? Yo itu yang kita hukumi. Tapi kalau batinnya kita serahkan kepada siapa? Allah. Maka saya tadi sore dapat video kiriman dari teman-teman. Potongan videonya Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami, hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau rupanya wis ngempet-ngempet. Ketika ceramah beliau bilang apa? Saya ndak terima dunia akhirat kalau ada mantan murid saya yang mengatakan saya sesat atau saya syubhat. Tak bikin bangkrut nanti di hari kiamat, kata Ustaz Abdullah Hadrami. Hati-hati, karena lisan ini bahaya. Gini apa betul? Jangan gak salah bismillah. Cocok sama orang sewajarnya. Kalau ndak cocok, cari cara yang paling aman. Ojo diumbar, ojo diilokno, ojo dihukumi, jangan dijudge. Ngerti dijudge? Aduh, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kok rasa kopi ya? Enak kopi di sini. Nggak ngerti mungkin. Orang Bandung ngerti. Setelah saya bilang begitu, oh Ustadz pengen kopi toh, langsung dijukukno kopi. Karena dalam pepatah Arab yang sering saya ulang-ulangi apa? Alladzi bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat dia sudah ngerti. Sudah. Maka beliau ini kesannya koyok wis ngempet-ngempet tapi gak kuat gitu loh. Akhirnya beliau bilang, saya ndak ridho dunia akhirat. Kalau ada murid yang pernah belajar dengan saya, lah kok sekarang mengatakan saya yo kita maklum gitu, yo wajar. Loh ini siapa? Ini gurumu ini. Sampean durung kenal guru sing liyane sampean ngaji sama beliau.
Ketika guru lain belum perhatian sama sampean, beliau perhatian sama sampean. Ketika guru yang lain tidak telaten, beliau telaten ngurui sampean. Sekarang 1-2 masalah beda pendapat, langsung bilang, waduh, ternyata Ustadz Abdullah sesat. Waduh, ini mentolongi ini ya. Tidak boleh begitu ya. Maka saya pernah punya pengajian di Lumajang sana. Judulnya apa? Guruku bodoh. Terus pernah saya bahas di sini tidak? Belum. Oh, karena guru sampean pintar-pintar, tidak pantas di sini. Jadi temanya itu guruku apa? Bodoh. Itu cerita saja tentang seorang murid yang pernah belajar, lalu pindah kelas, pindah pengajian, tambah dukur. Setelah dukur lupa diri. Ndak eling mbek gurune zaman biyen, malah mengatakan, waduh, tibakno guruku biyen goblok. Ternyata guru saya dulu bodoh. Bukan gurumu yang bodoh, tapi apa? Guru panjenengan ngimbangi. Sampai ini kelasnya kelas pemula. Kalau kelas pemula diurui fisika, kimia, yo gak nutut, konslet pedot tes. Itu guyu dewe. Bukan berarti guru sampai gak ngerti fisika. Tapi apa? Gurunya kesian sama sampai. Waduh, ini kelasnya sih 1+1 ini. Dikasih fisika pedot, Pak. Nah, lalu kemudian setelah naik kelas. 1+1 diurui guru yang pertama. Setelah berhitungnya pinter, masuk pelajaran fisika yang di dalamnya ada berhitung. Guru berhitungnya dilok-ilok. Goblok sampai ini gak ngerti apa-apa. Loh. Boleh begitu? Boleh apa enggak? Kurang enggak lulus sampai. Lulus boleh, Ustaz. Itu baru mulai teladan itu, bagus. Nah, lanjut ya. Sudah. Kemudian Rasul bilang apa? Jangan ngomong dia itu orang munafik. Kenapa begitu ya Rasul? Kenapa kami tidak boleh mengatakan Malik bin Dukhsyum itu orang munafik? Karena Rasul membela. Rasul mengatakan, bukankah dia juga mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka bagaimana? Jangan diganggu. Artinya, ya wis salah, pasrah, bismillah. Yang penting dia syahadat, kita husnudzon. Tapi ingat, waspada hukumnya wajib waspada. Karena apa? Ya kita tidak memungkiri bahwa apalagi di zaman-zaman pemilu semacam ini, banyak orang yang tiba-tiba jilbaban, menolak perda syariah, tapi pas kampanye ndamel, lah ikut jilbab itu syariah apa bukan? Lagi, ya apa ya? Saya takut ada Bawaslu ini kena surat peringatan Pak Ali Arif. Kalau peringatannya datang, ya jelas pengawasnya datang. Tapi tidak apa-apa, panjenengan bukan musuh saya. Maka saya dari dulu, di setiap pengajian saya, setelah kejadian acara 212 itu kan beberapa kali pengajian kita ini, yo bukan baper, bukan ya. Itu didatengin Intel. Dan saya bilang sama teman-teman terang-terangan, teman-teman, gak usah tolak-toleh. Sopo Intel nih. Jangan, saya bilang, kenapa? Karena keberadaan mereka di sini itu bukan merugikan tapi menguntungkan. Karena apa? Mereka itu menjaga. Siapa tahu ada penyusup masuk mau ngerusak, mereka tahu. Siapa tahu ada kalimat-kalimat yang kita ini kurang benar, mereka betulkan. Jadi jangan dianggap sebagai bolo dulur. Dan bahkan banyak di antara teman-teman kita itu jani hati ini gak kuat. Tapi apalah daya, karena memang itu merupakan tugas, gelem gak gelem maju aja. Padahal kadang-kadang itu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, maka ojo dianggap musuh. Sampai kalau ngelihat orang di sebelah panjenengan, lu kok gak kenal, ojo malah dicurigai. Sisi tangali didirek, sopo mete ini di pistol apa? Jangan. Tapi apa? Dirangkul. Mas, Masya Allah mas. Kata ketok mas. Teman baru mas, dijak kenalan, namine sinten, minta nomor HP-nya. Nanti kalau ada pengajian di SMS mana? Mas, ada pengajian mana mas? Ojo Nurul Huda tok tekone sampean iki. Beritahu loh, sama sampean tekone runut tok ngetarani elek Intel. Gitu wih. Sudah, jangan begitu. Sudah ya. Lanjut. Maka kemudian setelah Rasulullah mengatakan itu, Rasulullah melanjutkan sabdanya. Apa sabdanya Rasulullah? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah katakan untuk Rasulullah? Fa innallaha Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala harrama 'alan nar, mengharamkan api
neraka. Untuk siapa? Man qala, kepada orang-orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Diharamkan masuk neraka. Tidak mungkin masuk neraka. Yang penting sudah mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat apa, Pak? La ilaha illallah. Tapi ingat ada syaratnya. Bukan cuma sekedar ngomong. Apa syaratnya? Ya betaghi bidzalika wajhallah. Yang dengan itu, dengan kalimat itu, dia ikhlas. Tidak ada yang dicari dengan kalimat la ilaha illallah kecuali apa? Kecuali ridho dari Allah. Artinya ngomong la ilaha illallah itu ikhlas. Dalam riwayat yang lain ditambahi apa? Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri, "Tsumma wajabat ba'da dzalika umur." Setelah orang itu mengucapkan kalimat tauhid, apa yang terjadi? Wajabat ba'da dzalika umur. Perlu tahu, setelah panjenengan syahadat, panjenengan gadah konsekuensi. Konsekuensinya apa? Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib beriman dengan benar, wajib cari ilmu. Kalau punya kesempatan, punya rezeki, punya kesehatan, wajib berangkat haji. Kemudian wa hurrimat umur, dan ingat, kalau panjenengan syahadat, panjenengan juga punya konsekuensi yang lain. Apa itu? Panjenengan wajib meninggalkan perkara-perkara yang menjadi keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram, ya sudah jangan. Loh, kenapa kok mbok tenang sal Ustaz? Loh, lah sampean lak wis syahadat. Loh, terus enten napa lho? Syahadat niku salah satu syaratnya inqiyad. Apa syaratnya? Inqiyad. Inqiyad itu apa? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Orang Arab bilang fauqul aini war ra's. Syariat itu ditaruh di atas mata, ditaruh di atas kepala. Taruh sini. Fauqul ain war ra's. Kalau teman-teman jamaah tabligh itu bilang apa? Begini. Kalau meletakkan agama dan dunia, itu dunia ditaruh tangan. Ditaruh mana? Tangan. Agama ditaruh di atas kepala. Maka kalau sampean kepres, itu yang di tangan dilepas, langsung cepet-cepet nyekeli yang ada di atas ke, kan begitu ya? Kan mesti normal begitu ya? Orang kalau pas kepreset, yang di tangan dicepot, langsung supaya yang di atas kepala tidak jatuh. Itu orang beriman, begitu. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingat, fala yaghtarru mughtarun bihadza. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan apa? Oleh sebab itu, kenapa adanya kewajiban? Kenapa ada larangan? Supaya orang yang sudah bersyahadat tidak tertipu. Tidak apa? Tertipu. Tertipu apa? Bapak aku syahadat aku rek. Mabuk didik lara apa-apa. Loh. Syahadat mabuk didik lara apa-apa. Malah bahaya ini. Sama seperti orang-orang Yahudi yang akhirnya kekal di dalam api. Apa sebabnya? Mereka bilang apa? Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang Yahudi bilang apa? Rapopo, dosa titik rapopo. Ngakali titik rapopo. Mabuk sepisan-pisan rapopo. Zina sekali-sekali. Mosok mangan jangan bening terus. Sepisan-pisan tuh. Orang Yahudi terus bilang apa? Lek melbu-melbuan rokok paling mek pirang dino sih. Lek wis mati engkok mbek Gusti Allah diampuni, diangkat, dilebokno swarga. Ternyata apa? Justru karena meremehkan seperti itu, akhirnya mereka masuk neraka selama. Maka jangan Pak, ojo diniati. Tapi ingat, jenengi menungso lah enten kepreset ya, ya. Nanti kepreset boten. Nah, tapi boten diniati. Aku kok tak kepreset ya. Gue sampai ngarepe Masjid Al-Maun gono, tak pura-pura kepreset tuh ipo. Waduh, cekluk. Lu kepreset kok diniati. Namanya kepreset itu boten sejo, boten sengojo. Karena apa? Tidak niat lah. Kalau kepreset, terdorong nafsu, kalah sama hawa nafsu, melakukan dosa, cepet-cepet tobat. Lah ngoten ya. Nah, maka ingat keutamaan tauhid yang berikutnya, hadis Utsman bin Malik. Yang dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan api neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ingat,
ngomong la ilaha illallah ikhlas hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu tahu salah satu syaratnya kalimat syahadat itu inqiyad. Salah satu syaratnya apa? Ibu-ibu kok dengaran ngowejo sarinya biasanya. Ibu-ibu inqiyad ini ku napa, Bu? Loh, Masya Allah, ibunya Pak Joko sing nyaut. Liyane ngeten nih. Inqiyad napa ibu-ibu? Ibunya Pak Joko lihat. Tunduk dan patuh. Loh, Masya Allah. Ini memang panjenengan itu jatuh hati saya sama panjenengan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, senantiasa taat sama Allah, dan nanti oleh Allah diberi hadiah husnul, dan untuk semuanya, bukan panjenengan saja, untuk semuanya. Amin ya robbal. Nah, mbah sing niku nggih sami sing ten ngajenge undak-undakan. Belakangnya jilbab hitam, belakang panjenengan, sebelah kiri. Nah, namine sinten, Mbah? Mbah Parti. Sinten? Sinten? Mbah Sakinah. Sarina, Mak. Oh, syariah. Ada mbah-mbah syariah di sini ya. Mbah-mbah konvensional juga ada, jangan-jangan. Mbah syariah, nggih. Mbah syariah, betul. Panjenengan dereng ningali kok betul mawon. Nggih, namine Mbah Syariah. Masya Allah, Mbah Syariah. Pripun kabare, Mbah? Masya Allah. Ndak perlu jawab, senyumnya itu lek wong apik iku ketok ngademno ati. Mbah, pripun kabare? Itu jerone ati kok digerujuk es lega gitu loh. Insya Allah orang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan ya berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.